Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Kaniatsilah dari kelas 11 IPA 3, absen 26, akan menjelaskan mengenai refleksi atau pencerminan. Untuk itu, simak sampai habis ya. Kita masuk ke dalam pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri yang berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Pada refleksi ada 2 sifat, yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin dan geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Pada pencerminan ini yang berubah adalah sumbu Y-nya, yang dimana rumusnya adalah AX, Y dicerminkan menjadi A aksen X, min Y. Contohnya diketahui A 6,3, maka sesuai rumusnya menjadi A aksen 6, min 3. Jika pada matriks, maka menggunakan matriks identitas, di mana kolom pertama adalah X dan kolom kedua adalah Y. Contohnya adalah tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bisa langsung dimasukkan sesuai rumusnya, di mana ada matriks identitas yang sudah ditetapkan sesuai terhadap sumbu X dan titik B-nya. Selanjutnya tinggal dikali saja, yang didapatkan hasilnya adalah 6, min 3. Hasilnya akan tetap sama mau dengan cara matriks atau dengan cara rumus yang biasa. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu Y. Pada pencerminan ini adalah kebalikan dari sumbu X, yang dimana yang berubah adalah sumbu X-nya menjadi negatif. Contohnya diketahui B adalah 2,4, maka sesuai rumusnya menjadi B aksen min 2,4. Namun jika dengan matriks tetap sama caranya, namun yang berubah adalah tanda matriks identitasnya. Pada baris pertama, kolom pertama menjadi negatif. Contohnya itu ada tentukan koordinat bayangan titik A, 2,4, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bisa langsung dimasukkan sesuai rumusnya, di mana ada matriks identitas yang sudah ditetapkan dan ada koordinat bayangan titik A. Selanjutnya, tinggal dikali saja seperti biasa yang hasilnya menjadi min 2,4. Dan ada pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Pada pencerminan ini, X dan Y bertukar posisi menjadi Y, X. Contohnya misalnya diketahui A adalah 3,4, maka A aksennya adalah 4,3. Namun jika pada matriks, maka matriks identitasnya juga berubah posisi, yaitu kolom pertama menjadi kolom kedua, dan kolom kedua menjadi kolom pertama. Untuk caranya masih sama dengan yang lain, tinggal dimasukkan angkanya, dikali dan hasilnya adalah A aksen menjadi 4,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Ramadhani dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pencerminan. Nah, untuk yang pertama ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pada pencerminan ini, X dan Y itu posisinya bertukar, lalu diberikan tanda minus. Oleh karena itu, didapatkan rumus A aksen sama dengan min Y, min X. Lalu, bagaimana sih untuk rumus matriksnya? Untuk rumus matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0, dikali XY. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada grafik koordinat Kartesius berikut. Contoh soal. Soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan A 7,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, untuk mencari soal ini ada 2 cara loh. Cara yang pertama yaitu X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 0, dikali 7, 3. Kita kalikan menggunakan perkalian matriks, lalu didapatkan min 3, min 7. Untuk cara yang kedua, A 7,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, berdasarkan rumus A aksen itu sama dengan min Y, min X, maka dihasilkan A aksen sama dengan min 3, min 7. Soal yang kedua, tentukan bayangan garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X plus 8 terhadap garis Y sama dengan min X berdasarkan rumus A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan A aksen sama dengan min Y, min X. Maka X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Nah, kita tulis persamaannya. Y sama dengan 3X plus 8, jadi min X sama dengan 3 dikali min Y plus 8.
min X sama dengan min 3Y plus 8, lalu kita kali dengan minus, maka didapatkan X sama dengan 3Y min 8. Yang kedua, ada pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, pada pencerminan ini, X dan Y itu diberikan tanda minus. Rumusnya, A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan A aksen sama dengan min X, min Y. Nah, untuk rumus matriksnya bagaimana sih? Untuk rumus matriksnya, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada grafik koordinat kartesius berikut. Contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat bayangan A4,6 jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, ini ada dua cara loh. Cara yang pertama, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali 4, 6. Kita kalikan menggunakan perkalian matriks, lalu dihasilkan min 4, min 6. Cara yang kedua, A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 menghasilkan A aksen sama dengan min X, min Y. Maka A aksen sama dengan min 4, min 6. Soal yang kedua, tentukan bayangan garis Y sama dengan 7X plus 3 jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, berdasarkan rumus dapat kita ketahui bahwa X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Lalu kita tulis persamaannya. Jadi, min Y sama dengan 7 dikali min X plus 3. Jadi min Y sama dengan min 7X plus 3. Lalu kita kalikan dengan min, menghasilkan Y sama dengan 7X min 3. Yang ketiga, ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, pada pencerminan ini, X aksen memiliki rumus 2H min X, sedangkan Y aksen tetap Y. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada grafik koordinat kartesius berikut. Contoh soal. Yang pertama, berapakah hasil pencerminan 3,5 pada garis X sama dengan 2? A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan A aksen sama dengan 2H min X, Y. Jadi, A aksen sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3, 5 menghasilkan A aksen sama dengan 1,5. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X plus 1 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3. Maka A aksen sama dengan 2 dikali min 3 dikurang X, Y. Maka didapatkan X aksen sama dengan min 6 min X dan Y aksen sama dengan Y. Lalu kita tulis persamaannya. Y sama dengan 4X plus 1, Y sama dengan 4 dalam kurung min 6 min X plus 1. Maka dihasilkan Y sama dengan min 4X min 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Rifda Nashwa dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi contoh transformasi refleksi atau pencerminan. Materi yang akan saya bahas adalah contoh dari yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, di mana apabila ada suatu pencerminan dari titik A yang berkoordinat A, B dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan titik A aksen yang berkoordinat A aksen, B aksen, di mana A aksen bernilai sama dengan nilai koordinat titik A awalnya, sehingga tidak berubah. Sedangkan untuk mencari titik koordinat B aksen, kita dapat mencari menggunakan rumus 2 dikali K min B, sehingga rumusnya dapat diketahui bahwa titik A yang berkoordinat A, B dicerminkan dengan Y sama dengan K, menghasilkan A aksen dengan koordinat A aksen sama dengan A, dan koordinat B aksen sama dengan 2 dikali K min B. Langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai soal dengan pertanyaan, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 6, min 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Bisa dilihat di koordinat kartesius sebelah kanan, titik A terletak di koordinat 6, min 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang telah ada. Titik A dengan koordinat 6, min 3 dicerminkan dengan garis Y sama dengan 4. A aksen sama dengan koordinat A aksen sama dengan 6 atau sama dengan koordinat titik sebelumnya dan tidak berubah. Sedangkan untuk koordinat titik B, aksen
2 dikali 4 dikurang minus 3, yang dimana hasilnya adalah 11. Sehingga dapat diperoleh titik A aksen berkoordinat di titik 6,11 setelah dicerminkan, seperti contoh pada gambar di koordinat kartesius yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus K. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus K atau X plus A menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Hasil tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus koordinat X aksen dapat dicari dengan rumus koordinat titik Y minus A, sedangkan koordinat Y aksen dapat dicari dengan titik koordinat X plus A. Langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai soal dengan pertanyaan. Misalkan titik P berkoordinat 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus 4. Maka berapakah bayangan titik P aksen? Mari kita lihat bersama-sama. Koordinat titik P adalah 3,1, di mana nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Dan garis Y sama dengan X plus 4 yang berarti nilai A adalah 4. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Pertama, kita mencari titik X aksen dengan rumus Y minus A, di mana koordinat Y adalah 1 dan nilai dari A adalah 4. Yang berarti X aksen sama dengan 1 minus 4. Hasilnya adalah minus 3. Dan untuk mencari Y aksen, kita masukkan ke dalam rumus X plus A, di mana nilai koordinat X adalah 3 dan A adalah 4. Jadi, Y aksen sama dengan 3 ditambah 4, yaitu 7. Jadi, hasil dari titik P dengan koordinat 3,1 dicerminkan dengan garis Y sama dengan X plus K atau X plus A menghasilkan titik P aksen dengan koordinat minus 3,7, seperti yang dapat kita lihat di contoh koordinat kartesius di sebelah kanan. Materi yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X plus K. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X plus K atau min X plus A hampir sama dengan materi pencerminan sebelumnya, yaitu garis Y sama dengan X plus K, di mana menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Hasil tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus koordinat X aksen dapat dicari dengan rumus minus Y plus A, sedangkan koordinat Y aksen dapat dicari dengan minus X plus A. Langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai soal dengan pertanyaan. Misalkan titik P berkoordinat 6,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan minus X plus 3. Maka berapakah bayangan titik P aksen? Mari kita lihat bersama-sama. Koordinat titik P adalah 6,2, di mana nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Dan garis Y sama dengan minus X plus 3, yang berarti nilai A adalah 3. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Pertama, kita mencari titik X aksen dengan rumus min Y plus A, di mana koordinat Y adalah 2 dan nilai dari A adalah 3. Yang berarti X aksen sama dengan min 2 plus 3, hasilnya adalah 1. Dan untuk mencari Y aksen, kita masuk ke dalam rumus min X plus A, di mana nilai koordinat X adalah 6 dan A adalah 3. Jadi Y aksen sama dengan min 6 ditambah 3, yaitu minus 3. Jadi hasil dari titik P dengan koordinat 6,2 dicerminkan dengan garis Y sama dengan min X plus K atau min X plus A menghasilkan titik P aksen dengan koordinat 1, min 3, seperti yang dapat kita lihat di contoh koordinat kartesius di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Frederico Gavino, absen 15, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dilatasi. Nah, jadi dilatasi itu merupakan perubahan ukuran atau transformasi memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, sifat-sifat dilatasi berdasarkan faktor skala atau K itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bayangannya akan diperbesar dan letaknya itu sepihak terhadap pusat dilatasi. Nah, lalu yang kedua, jika K di antara 0 dan 1, maka bayangannya diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Lalu yang ketiga, jika K sama dengan min 1, maka bayangannya itu ukurannya akan sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Lalu yang keempat, jika K itu kurang dari min 1, maka bayangannya akan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Lalu yang terakhir, itu jika K di antara min 1 dan 0, maka bayangannya akan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Selanjutnya yaitu rumus dan contoh soal.
Yang pertama, jika dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, pada dilatasi terhadap titik pusat 0,0, X dan Y itu dapat langsung dikalikan dengan faktor skala atau K untuk menemukan X dan Y aksen. Nah, rumusnya yang pertama yaitu PXY menjadi P aksen. X-nya berubah menjadi K kali X dan Y-nya berubah menjadi K kali Y. Atau jika ingin menggunakan matriks, rumusnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali matriks XY. Nah, contohnya, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Nah, maka bisa langsung dijawab A 4,5 menjadi A aksen, X-nya berubah menjadi 4 kali 3, Y-nya berubah menjadi 5 kali 3. Maka didapat X-nya 12 dan Y-nya 15. Maka didapat A aksen yaitu 12,15. Selanjutnya yaitu dilatasi terhadap titik pusat AB. Nah, pada dilatasi terhadap titik pusat AB, X dan Y dapat dijabarkan menjadi seperti berikut. Rumusnya yang pertama yaitu PXY menjadi P aksen, X-nya berubah menjadi A ditambah K kali X min A, Y-nya berubah menjadi B ditambah K kali Y min B. Atau jika ingin menggunakan matriks, dapat menggunakan rumus berikut. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali matriks X min A, Y min K ditambah matriks AB. Nah, contohnya, misalnya disuruh menentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P min 3,2. Nah, bisa langsung dijawab A 4,5 menjadi A aksen, X-nya berubah menjadi min 3 ditambah 3 kali 4 tambah 3, lalu Y-nya berubah menjadi 2 tambah 3 kali min 2. Maka didapat X-nya yaitu 18 dan Y-nya 11. Maka didapat koordinat A aksen yaitu 18,11. Selanjutnya yaitu contoh soal model garis atau kurva. Nah, pada soal pertama diberikan tentukan persamaan bayangan garis 2x tambah y min 6 sama dengan 0 yang dilatasi oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 3. Di sini dapat langsung kita jawab. Pertama kita menggunakan rumus matriks terlebih dahulu, yaitu matriks x aksen y aksen sama dengan matriks k 0, 0k dikali matriks xy. Di sini kita substitusikan k-nya yaitu min 3, kemudian kita kalikan dengan matriks xy. Didapat matriks x aksen y aksen sama dengan matriks min 3x min 3y. Di sini yang barisnya sama kita jadikan persamaan. Yang pertama yaitu ada min 3x sama dengan x aksen. Di sini kita ubah menjadi x, didapat yaitu x sama dengan min 1/3 x aksen. Kemudian min 3y sama dengan y aksen. Di sini kita ubah menjadi y biasa, didapat y sama dengan min 1/3 y aksen. Kemudian setelah x-nya didapat, kita substitusikan ke persamaan yang diketahui tadi. Setelah kita masukkan ke persamaan 2x tambah y min 6 sama dengan 0, kita kalikan 2 dengan min 1/3 x aksen. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 3 untuk menghilangkan pertiganya. Nah, didapat jadinya min 2x min y min 18. Setelah itu, kita kalikan kedua ruas juga dengan min 1. Dan didapat hasilnya yaitu 2x tambah y tambah 18 sama dengan 0. Nah, untuk yang nomor 2, di sini disuruh menentukan persamaan bayangan garis 2x min 3y sama dengan 7 yang dilatasi oleh titik pusat P min 1,2 dengan faktor skala min 3. Nah, pertama kita hitung dulu menggunakan rumus matriks dari dilatasi terhadap titik pusat AB, yaitu matriks x aksen min A, y aksen min B sama dengan matriks K 0, 0K dikali matriks x min A, y min B. Kemudian kita substitusikan K, A, dan B-nya. Kemudian antara matriks min 3, 0, 0, min 3 kita kalikan dengan matriks x tambah 1, y min 2. Kemudian dapat yaitu matriks x aksen tambah 1, y aksen min 2 sama dengan min 3x min 3, min 3y tambah 6. Kemudian yang barisnya sama kita jadikan persamaan. Yang pertama yaitu ada min 3x min 3 sama dengan x aksen ditambah 1. Kita ubah menjadi x biasa menjadi x sama dengan min x aksen min 4/3. Kemudian yang kedua yaitu min 3y tambah 6 sama dengan y aksen min 2. Kita ubah menjadi y biasa didapat min y aksen tambah 8/3. Kemudian
X dan Y yang diketahui kita substitusikan ke persamaan yang kita ketahui sebelumnya, yaitu 2X min 3Y sama dengan 7. Kemudian, per 3-nya kita hilangkan dengan cara mengkalikan kedua ruas dengan 3. Kemudian setelah kita sederhanakan, kita kalikan 2 dan 3-nya ke dalam kurung. Didapat min 2X min 8 tambah 3Y min 24 sama dengan 21. Kemudian kita sederhanakan min 8 dikurang 24, yaitu min 32. Kemudian min 32 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 53. Kemudian kedua ruas kita kalikan min 1, didapat 2X min 3Y sama dengan min 53.